Shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini, Kak Susmi akan memberikan pengumuman kepada adik-adik semua dan papi mami. Yang pertama, dalam mengikuti ibadah, adik-adik harus menggunakan pakaian yang rapi dan sopan selayaknya adik-adik beribadah di gereja. Yang kedua, adik-adik harus mengikuti instruksi dari kakak pembina atau WL ketika kakak-kakak menyuruh adik-adik untuk bertepuk tangan, adik-adik juga harus mengikuti ya. Dan ketika kakak-kakak menyuruh adik-adik untuk mengangkat tangan, adik-adik juga harus mengikuti. Yang ketiga, diharapkan kepada papi dan mami mendampingi adik-adik dalam beribadah. Karena adik-adik akan mencontoh papi dan mami. Sekian pengumumannya, Tuhan Yesus memberkati. Halo shalom adik-adik, senang sekali Kak Yunus bisa berjumpa dengan adik-adik semua. Nah hari ini, mulai minggu ini ibadah gereja anak kita mulainya jam 9 pagi. Ingat ya jam 9 pagi. Oke Kak Yunus mau lihat dulu, mau diabsen dulu siapa yang sudah siap. Ada yang masih makan dah ya? Oh ternyata adik-adik semuanya udah siap nih, udah siap beribadah kepada Tuhan. Yo yang siap bisa lambaikan tangannya bersama-sama. Nah sekarang kasih salam dulu buat temen atau buat papi, buat mami atau buat koko, buat dede yang ada di samping kanan kiri adik-adik bilang selamat beribadah, selamat beribadah. Yuk bersama-sama kita mau persiapkan hati kita akan belajar menyembah Tuhan, kita akan belajar memuji Tuhan. Yuk adik-adik kita mau persiapkan hati kita katakan pujian ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Hati kita bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adik-adik kita bangkit berdiri bersama-sama, angkat tanganmu dan katakan terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan ada
tangan kita dan katakan, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Bapa di surga, pada pagi hari ini bersama-sama dengan teman-teman kami boleh beribadah secara virtual Tuhan. Dimanapun adik-adik boleh berada, kami percaya Tuhan hadir. Kami bersyukur, berterima kasih, dan kami akan memuji, memuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, semuanya sudah siap memuji Tuhan? Oke, sebelum kita bersama-sama memuji Tuhan, kita akan pemanasan terlebih dahulu ya adik-adik ya. Kita sudah bangkit berdiri. Nah, sekarang adik-adik Kak Yunus minta untuk hadap ke kanan semuanya. Siap? Sudah hadap ke kanan nih, sudah semua. Sekarang kalau yang di tempat samping kanan kiri adik-adik tidak ada Koko atau Cici, bisa minta bantuan Mami. Sekarang kita mau pijitin teman kita pundaknya ya, kita mau pijitin dulu nih. Oke, sudah. Sekarang gantian. Oke, nah kalau sudah semuanya kita akan memuji Tuhan. Nah adik-adik tahu enggak? Kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk apa? Untuk mengasihi. Mengasihi siapa? Semuanya dong tentunya. Baik itu papi, mami, koko, cici, teman-teman kita semuanya. Yuk kita mau katakan pujian ini bersama-sama. Kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Nah adik-adik, kita mau pakai gerakan ya. Tentunya adik-adik sudah tahu gerakannya. Kalau huruf K seperti apa, kalau A seperti apa, kalau S seperti apa, I dan H. Nanti bersama-sama kita akan gunakan gerakan ini untuk kita memujikan pujian ini bersama-sama. Oke adik-adik, semuanya. K, A, S, I, H. K, A, S, I, H. Kasih. K, A, S, I, H. K, A, S, I, H. K, A, S, I, H. Kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Nah
adik-adik, lewat lagu ini Kak Yunus mau ajak kalian main game. Nanti kalau ada kalimat kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Nah, nanti di situ Kak Yunus akan kasih sebuah pertanyaan. Nanti adik-adik harus mencari clue yang Kak Yunus sebutkan. Contoh, aku bentuknya bulat. Kemudian aku sering dipakai sama mami atau papi di jari manis. Siapakah aku? Nanti adik-adik langsung cari ya barangnya. Kak Yunus cuma punya waktu beberapa detik aja deh. Nah, barang-barangnya pokoknya itu ada di dalam rumah kalian masing-masing. Kalau Kak Yunus, kalau tempatnya jauh gimana? Kalau tempatnya jauh, adik-adik yang pakai handphone bisa diketik barangnya apa. Kalau semama enggak bisa nih Kak Yunus, adik-adik tinggal jawab sambil teriak. Semama jawabannya tadi apa? Kalau bulat, kemudian sering dipakai papi, mami, di jari manis namanya apa? Cincin, semuanya teriak cincin. Seperti itu ya. Oke, yuk kita mau katakan pujian dari awal bersama-sama. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Sekali lagi, K-A-S-I-H. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman. Nah, benda ini ada yang panjang, ada yang pendek. Warnanya ada yang hitam, tapi kalau sudah kelamaan putih. Baik papi, mami, adik-adik punya benda ini. Siapakah aku? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Kak Yunus hitung dari 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ye, ada yang benar nih. Jawabannya adalah rambut. Seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman. Nah, benda ini biasanya ada di dapur. Sering dipakai sama papi, mami, mbak juga buat merebus mie, bikin sup, kemudian bikin apa lagi ya? Sama ngerebus air. Benda ini apa namanya? Ayo semuanya di komen atau ada yang cari bendanya nih. Apa ya? Hitung ya dari 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah, wih bener banget. Panci. Seperti kasih Yesus. Satu kali lagi. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman. Nah, benda ini ditemukan di dalam rumah. Pasti semua orang punya benda ini. Maksudnya orang percaya loh ya. Bisa juga ditaruh di handphone. Bisa juga ada yang bentuknya buku. Dan setiap hari kita suka membacanya. Apakah itu? 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Jawabannya adalah, wih pinter banget. Alkitab. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Yeay. Nah, adik-adik wah luar biasa nih. Kalau Kak Yunus minta tolong untuk cari sebuah benda, pasti adik-adik tahu semuanya. Nah, mungkin minggu depan kita akan belajar tebak-tebakan, tapi nama tokoh Alkitab atau nama tempat di dalam Alkitab kayaknya seru nih. Nah, adik-adik yuk kita mau main game yuk. Adik-adik tentunya tahu permainan Makudo Narudo ya. Nah, adik-adik bisa persiapkan diri kalian, mungkin ada Dede atau ada Kokoh bisa bekerja sama. Tapi ini permainannya sebenarnya bukan kelompok sih, tapi mainnya sendiri-sendiri. Nah, permainannya gampang banget. Jadi Kak Yunus minta kejujuran adik-adik semua.
Kalau misal gerakan yang sama dengan Kak Yunus, adik-adik bisa duduk. Tapi kalau semua gerakannya beda dengan Kak Yunus, adik-adik tetap berdiri. Oke, mengerti? Jadi Makudona Rudo kemarin tuh ada 3. Yang pertama apa? Burger, kemudian minuman. Yang kedua adalah kentangnya, seperti ini ya gerakannya. Semuanya mengerti? Yuk semuanya kita mau balik badan. Semuanya kita mau balik badan. Nah, kalau mendengar kata-kata Makudona Rudo, adik-adik balik badan kemudian pasang gaya. Pilih dari 3 tadi ya, burger, kentang sama minum. Kalau seumpamanya sama dengan Kak Yunus, adik-adik bisa duduk. Kalau seumpama tidak sama tetap bangkit berdiri. Oke, siap? Makudona Rudo. Oke, yang kentang silakan duduk karena Kak Yunus pakai kentang nih. Wah, ada beberapa nih adik-adik yang sudah duduk. Nah, yang masih bangkit berdiri tetap semangat ya. Karena Kak Yunus mau cari beberapa adik-adik yang luar biasa nih. Sekarang kita mau balik lagi. Makudona Rudo. Kentang lagi. Nah, wah sekarang udah banyak nih yang sama nih. Silakan duduk adik-adik yang sama. Wah kayaknya ada beberapa nih yang masih berdiri, berarti gerakannya beda sama Kak Yunus. Nah oke Kak Yunus mau pasang strategi supaya gerakannya sama apa ya. Oke siap ya, kita mau balik badan lagi. Makudona Rudo. Nah udah pada sama nih, tinggal beberapa lagi. Sekarang terakhir, yang terakhir. Nanti kalau masih adik-adik yang masih berdiri, gerakannya tidak sama dengan Kak Yunus, adik-adik bisa komen ya. Semua, aku Kak Yunus. Semua namanya Miguel enggak sama lo sama Kak Yunus seperti itu ya. Ini terakhir, oke? Semuanya balik badan. Makudona Rudo. Wah, ada yang sama kayaknya. Nah, coba yang tidak sama dengan Kak Yunus dari gerakan awal sampai terakhir tadi siapa aja? Komen di live chatnya ya. Yuk adik-adik tetap bangkit berdiri ya. Kita mau bersuka cita karena apa? Karena hati kita penuh dengan nyanyian kepada Tuhan. Haleluya. Semua anak raja, kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan, kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang. Aku anak raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, goyang-goyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, dilambai-lambai, pinggul digoyang.
Hentak tangan dilambai-lambai, dikeli goyang-goyang, putar badan. Yeay. Wah, luar biasa nih adik-adik. Silakan duduk adik-adik semua. Bersama-sama kita mau persiapkan hati kita akan belajar firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini tidak hanya sekedar buat pelajaran buat kita, buat papi, buat mami, buat kakak-kakak semua. Tapi biarlah firman Tuhan boleh merema dalam kehidupan kita dan kita mau melakukan kebenaran firman itu. Bersama-sama kita akan belajar pujian ini. Yuk. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi, imanku bersepakat percaya, sanya ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi, imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi, imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Adik-adik tahu, ketika adik-adik membaca firman Tuhan, ketika adik-adik mendengarkan cerita firman Tuhan, peristiwa apa yang pernah dibuat oleh Allah Israel? Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Allah yang sama yang melakukan semua mujizat, baik dalam ketika mereka keluar dari tanah Mesir sampai bangsa Israel menempati tanah perjanjian. Tidak hanya itu adik-adik, bahkan kalau adik-adik baca Alkitab kalian di dalam kitab perjanjian lama, mujizat demi mujizat Tuhan bisa lakukan. Nah, sekarang ini hidup kita percaya bahwa mujizat Tuhan, mujizat yang sama yang Tuhan pernah kerjakan beribu-ribu tahun yang lalu, Tuhan juga mampu kerjakan dalam kehidupan setiap kita. Nah, dari kecil Papi Mami mengajarkan adik-adik untuk sekolah minggu, untuk gereja anak. Tujuannya untuk apa? Untuk kita menaruh iman percaya kita kepada Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Lewat pujian ini adik-adik, Kak Yunus mau ajak setiap kita untuk kita belajar beriman, belajar percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yuk kita mau katakan pujian ini bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi, imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Maukah engkau mengangkat tangan dan katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji
berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Satu kali lagi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sebentar Tuhan, kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap belajar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Wah, senang sekali ya kita sudah memuji nama Tuhan, bersuka cita bersama. Dan pagi hari ini adik-adik sudah siap belum? Kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Yang siap bisa lambaikan tangannya. Wow, semuanya antusias ya. Nah adik-adik, sebelum kita mau dengerin firman Tuhan, Kak Vera mau bawa adik-adik semua untuk kita pergi ke suatu tempat. Sudah siap? Yuk kita sama-sama pergi ya. 1, 2, 3.
Wow, gimana adik-adik? Senang sekali ya. Kita tadi pergi ke tempat apa? Ke tempat pabrik pembuatan gelas ya. Pembuatan gelas dari mana? Dari tanah liat. Nah adik-adik, kita akan sama-sama lihat dulu yuk ayat Alkitabnya di dalam Yeremia 18. Yeremia 18 ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Dari ayat pertama aja. Yeremia 18 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Adik-adik yang udah bisa baca, kita mau buka Alkitabnya. Kita mau baca bersama-sama di rumah ya. 1, 2, 3. Yeremia 18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakah aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Amin adik-adik. Nah ayat ini ya, di situ judulnya pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Nah tukang periuk ini adalah orang yang membuat sesuatu dari tanah liat seperti tadi videonya yang sudah kita lihat bersama ya. Ada proses-prosesnya adik-adik. Pertama tanah liat itu harus diremas-remas dulu, kemudian diteken-teken ya, kemudian diproses lagi, dengan demikian rupa dibentuk ya, dan akhirnya dibakar. Hasilnya bagus gak adik-adik? Dari yang tadinya cuma tanah doang ya, yang warna coklat, tapi bisa menjadi gelas yang cantik. Ya, itu ada prosesnya. Tadi lama, gak sehari 2 hari, tapi lama. Ya. Nah, di sini kembali lagi ke ayat firman Tuhan. Tadi ayat firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah tukang periuk ya. Jadi Tuhan Yesus adalah pribadi yang membentuk hidup kita. Dan kita adalah tanah liat yang dibentuk Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki. Apa yang Tuhan mau, misalkan kita mau menjadi seperti gelas, Tuhan bentuk seperti gelas. Kalau Tuhan mau kita bentuk seperti mangkok, Tuhan bentuk kita seperti mangkok. Sekarang pertanyaannya adik-adik, bersedia enggak adik-adik mau diproses sama Tuhan, mau dibentuk sama Tuhan? Nah pagi hari ini kita akan lihat bersama-sama, kalau adik-adik pernah main tanah liat yang basah atau malam, ada yang namanya malam ya. Itu kan ada yang gampang dibuat ya, ada 2 macam. Yang pertama tanah liat ini bisa dibentuk seperti yang kita mau kalau dia belum dijadikan sesuatu. Karena dia lembut ya. Nah contohnya mungkin ketika kita marah sama kakak kita, sama dedek kita ya. Karena kita diisengin, akhirnya kita sebel. Udah gak mau. Nah di situ Tuhan lagi memproses hati kita. Mau gak kita mengampuni kakak kita atau adik kita ya. Nah karena itu kita harus minta pimpinan Roh Kudus untuk memampukan kita. Karena ingat tadi Kak Vera bilang bahwa kita adalah tanah liat. Tanah liat itu sesuatu hal yang siap dibentuk seperti yang dikehendaki, apa yang tukang periuk mau, seperti itu ya, apa yang Tuhan mau. Nah itu yang pertama, tanah liat itu bisa dibentuk seperti yang kita mau, seperti yang tukang periuk mau, seperti yang Tuhan mau. Dan kemudian yang kedua, kita lihat bersama bahwa tanah liat yang keras, ya kan ada tanah liat tuh kalau misalkan udah dibentuk-bentuk terus kering,
keras ya, itu nggak bisa dibentuk lagi menjadi bentuk yang lain, menjadi model yang lain. Karena kalau kita paksa mau diganti yang tadinya misalkan udah bentuk gelas, kita mau ganti bentuk mangkok aja. Nggak bisa kalau kita mau diubah lagi. Karena apa? Karena kalau dipaksa itu akan hancur, akan pecah, bahkan dibuang, udah nggak kepake lagi. Nah, pagi hari ini ada 2 perbandingan adik-adik. Ada tanah liat yang masih bisa dibentuk karena dia masih lembut, ya. Dan kemudian yang kedua, ada tanah liat yang keras, yang tidak bisa dibentuk lagi. Kalau udah nggak bisa dibentuk lagi, dia akhirnya akan dibuang. Hari ini kita mau menjadi seperti tanah liat yang mana adik-adik? Yang lembut atau yang keras? Ya, tanah liat ini berbicara seperti hati. Kalau hati kita lembut, kita bisa diproses sama Tuhan. Jadi anak-anak yang serupa dan sesuai dengan yang Tuhan mau. Tapi kalau hati kita keras, kita dicolek sedikit sama teman terus tiba-tiba langsung marah. Ya, kita udah gak bisa dibentuk lagi. Ujung-ujungnya akan dibuang. Nah, kita lihat ayat selanjutnya di dalam Yohanes 15 ayat 5 bagian B. Yohanes 15 ayat 5 bagian B. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Jadi tanpa Tuhan Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu yuk mari kita ingat Tuhan Yesus. Kita mau libatkan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Sehingga kita punya hati yang lembut. Nah, oke, buat firman Tuhan. Sekarang pertanyaan terakhir. Siapa yang mau punya hati yang lembut? Angkat tangannya. Siapa yang mau punya hati yang lembut? Yuk, Kak Vera ajak kita semua berdiri. Ya, kita mau nadahkan tangan kita. Yang bersedia pengen hatinya punya hati yang lembut, kita mau nadahkan tangan kita mau sama-sama berdoa. Ya, yuk ikutin Kak Vera. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Tuhan sudah boleh memberikan firman-Mu. Kami rindu Tuhan untuk kami boleh memiliki hati yang lembut, hati yang mau dibentuk untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, berkati firman ini biar boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, terima kasih. Kak Vera percaya setiap kita yang rindu dibentuk sama Tuhan, pasti Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan. Terima kasih Kak Vera buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah belajar kebenaran firman yang udah disampaikan oleh Kak Vera. Dan biarlah firman ini tidak hanya didengar ya, tetapi kita boleh mempraktekkan dalam kehidupan kita. Sebelum bersama-sama kita memberikan persembahan, yuk kita mau berdoa buat persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini dan sebentar kami akan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Berkati papi, mami dalam usaha pekerjaan mereka. Kami memberikan dengan hati yang penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bisa dimasukkan ke dalam celengan persembahannya ya. Kak Yunus akan memberikan beberapa pengumuman buat kita semua. Pengumuman yang pertama, pembina gereja anak dan semua teman-teman mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman kita yang berulang tahun sepanjang minggu ini nih. Yang pertama ada Henley dan yang kedua ada Johannes. Tuhan Yesus memberkati buat Henley dan Johannes ya. Yang kedua, ibadah gereja anak mulai minggu ini sudah ganti jam ya adik-adik ya. Bukan jam 9.30 tetapi jam 9 pagi. Jadi adik-adik boleh mempersiapkan diri kalian lebih pagi untuk kalian beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, pesan buat kita semua, adik-adik tetap jaga kesehatan ya. Oh iya lupa, adik-adik yang belum divaksin siapa aja nih?
Nah, untuk usia 6 sampai 11 tahun, kalau ada info vaksin bilang ke papi atau ke mami, untuk adik-adik boleh mendapatkan vaksin ya, supaya kita boleh tetap sehat dan terlebih kita boleh menyukseskan program pemerintah bangsa Indonesia. Siapa yang sudah kangen nih boleh ibadah bersama-sama di gereja, angkat tangannya. Semuanya juga rindu Kak Yunus, semuanya juga kangen. Kak Yunus dan kakak-kakak yang lain juga rindu nih bisa beribadah tatap muka bersama adik-adik semua. Nah, hari ini kita sudah menyelesaikan ibadah kita dari pujian, kemudian dari firman Tuhan. Semuanya kita happy, kita bersuka cita karena apa? Karena Tuhan Yesus juga baik dalam hidup kita. Yuk adik-adik, kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Saya undang adik-adik untuk kita bangkit berdiri, untuk kita berdoa, untuk menerima doa berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, kami boleh menyelesaikan ibadah pada pagi hari ini. Kami berdoa buat setiap kakak-kakak pembina yang bertugas Tuhan. Tuhan boleh memberkati kakak-kakak kami, berikan kesehatan. Terlebih Tuhan boleh memberkati dalam usaha pekerjaan dan sekolah mereka Tuhan. Kami juga berdoa buat papi mami yang tetap terus mendukung adik-adik untuk tetap beribadah di rumah. Berikan mereka tanggung jawab, berikan mereka hati. Biarlah orang tua adik-adik ini boleh mendidik anak-anak mereka dengan roh takut akan Tuhan. Berdoa buat adik-adik dimanapun mereka boleh berada, berkati dalam sekolahnya, berkati dalam kehidupan di keluarga, bahkan di lingkungannya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan hari ini bersama-sama kami akan mengakhiri ibadah gereja anak Holikid. Kiranya Tuhan boleh tetap terus memberkati kehidupan kami. Berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus tercurah atas kehidupan kita semua di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.